Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriani. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Accurate Accounting. Yuk, kita simak berikut penjelasannya. Sejarah software Accurate. Di awal 1998, krisis ekonomi besar-besarnya melanda negara Indonesia dan menjadi momen berat di sejarah tanah air. Hal ini dapat dirasakan dari nilai tukar rupiah terhadap AS yang merosot dengan sangat cepat dan tajam, dari rata-rata 2.450 per dolar AS di bulan Juni menjadi 13.513 rupiah di akhir Januari 1998. Banyak kegiatan ekonomi yang lumpuh disebabkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar, yang berakibat banyak pekerja yang diputus kerja. Sebuah organisasi bernama PT Cipta Piranti Sejahtera atau lebih dikenal dengan sebutan CPS Soft yang bergerak dalam bidang pengembang perangkat lunak juga memikirkan masa depan perekonomian Indonesia. Para muda-mudi Indonesia yang ahli dalam bidang IT berkumpul bersama dan menciptakan sebuah perangkat lunak yang menjadi kebutuhan mendasar untuk menjalankan sebuah perusahaan. Lahirlah software Accurate Accounting, sebuah perangkat lunak yang khusus membantu perusahaan di bidang akuntansi. Tepatnya pada November 1999, software Accurate Accounting diluncurkan di sebuah event pameran komputer tahunan terbesar di Indonesia, Indocomtech tahun 1999 yang diselenggarakan di Jakarta Hall Convention Center. Accurate Accounting telah mengalami 5 versi. Versi pertama di saat Accurate diluncurkan, versi keduanya ada di tahun 2002, versi 3 di tahun 2005, versi 4 di tahun 2009, dan selanjutnya yang terbaru ini ada versi kelima. Accurate Accounting Software adalah aplikasi pembukuan yang dapat membantu pengusaha melakukan pencatatan pembukuan, transaksi penjualan, pembelian inventory, dan lain-lain, serta penyusunan laporan keuangan hanya dalam beberapa langkah mudah serta cepat dan akurat. Atau bisa dibilang, Accurate Accounting merupakan software yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca laba, dan rugi lebih cepat. Modul yang terdapat di Accurate Accounting Software yang pertama ada modul pembelian. Modul ini terdiri dari formulir permintaan pembelian, formulir pesanan pembelian, formulir penerimaan barang, formulir faktur pembelian, formulir retur pembelian, dan formulir pembayaran pembelian. Yang kedua ada modul penjualan. Modul ini terdiri dari formulir penawaran penjualan, formulir pesanan penjualan, formulir faktur penjualan, formulir retur penjualan, dan formulir penerimaan penjualan. Yang ketiga ada modul persediaan. Modul ini terdiri dari daftar barang dan jasa, formulir penyesuaian persediaan, formulir pembiayaan pesanan, daftar gudang, formulir grup barang, formulir penyesuaian harga jual barang, dan formulir pindah barang. Yang keempat, ada modul buku besar. Modul ini terdiri dari daftar akun, daftar mata uang, informasi perusahaan, formulir bukti jurnal, proses akhir bulan, dan laporan keuangan. Selanjutnya ada modul kas bank. Modul ini terdiri dari formulir pembayaran, formulir penerimaan, buku bank, formulir rekonsiliasi bank. Yang keenam ada modul aktiva tetap. Modul ini terdiri dari formulir aktiva tetap baru, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, serta daftar aktiva tetap. Yang ketujuh ada modul RMA atau Return Merchandise Authorization Module. Modul ini terdiri dari formulir RMA dan formulir RMA Action. Kedelapan ada modul proyek. Modul ini terdiri dari daftar bahan baku, daftar biaya proyek, formulir work price analysis, formulir proyek, formulir material in use, formulir project survey, formulir project bill, and formulir project ending. Materi selanjutnya yaitu poin penting di Accurate Accounting Software. Ada 3 poin penting pada modul kedua, yaitu pertama, menginput data mata uang perusahaan.
Atau persiapan standar basic pertama yang harus Anda lakukan adalah mengisi data tentang mata uang currency yang Anda gunakan dalam transaksi dan mengisi data tentang informasi perusahaan Anda. Yang kedua, cara menginput informasi perusahaan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai cara menginput informasi perusahaan mulai dari company name, address, start date, fiscal year, default period, hingga default currency, warn if before or after default period, error if before or after default period, and default currency. Yang ketiga, cara menginput informasi pajak perusahaan dan akun perkiraan yang dibutuhkan. Input informasi pajak perusahaan dengan mengikuti petunjuk sebagai berikut. Pertama, ada text company name atau nama lengkap perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat mencetak faktur pajak standar. Yang kedua, ada text address, alamat perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat mencetak faktur pajak standar. Yang ketiga, ada form serial number, nomor seri faktur pajak standar yang akan ditampilkan pada kolom pertama nomor seri faktur pajak standar. Selanjutnya ada tax registration number atau sering disebut NPWP perusahaan. Selanjutnya ada taxable company no atau NPPKP perusahaan. Selanjutnya ada taxable company date, tanggal pengukuhan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada branch code atau kode cabang. Selanjutnya ada tipe bidang usaha perusahaan. Selanjutnya ada KLUSPT atau kode lapangan usaha. Selanjutnya ada kriteria data yang bisa diinput Accurate software. Yang pertama ada default mata uang untuk jurnal. Akun default mata uang atau currency default account ini akan berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan mata uang secara otomatis. Setting akun default mata uang, currency default account sesuai dengan mata uang yang dimiliki. Kedua, ada syarat pembayaran. Merupakan daftar kondisi atau syarat-syarat pembayaran secara tunai atau kredit. Accurate menggunakan form term X per Y, N per Z, dan cash on delivery. X merupakan persen diskon yang diberikan kepada pembayar jika pembayaran dilakukan pada periode diskon, Y merupakan periode diskon, dan Z merupakan periode jatuh tempo atau due. Yang ketiga ada kode pajak. Mengisi daftar lain atau order list yaitu penginputan data yang terdiri dari pengisian tabel daftar, syarat pembayaran atau term of payment yang digunakan dalam transaksi dan pengisian tabel daftar kode pajak. Dengan adanya kode pajak di Accurate 5, maka memudahkan perusahaan untuk dapat menghitung jumlah PPN keluaran dan PPN masukan ke dalam akun default pajak yang telah perusahaan tentukan. Penginputan kode pajak ini akan berhubungan dengan 3 form list, yaitu list customer, list vendor, dan list item. Yang keempat ada tipe pelanggan. Tipe pelanggan berfungsi untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan tipe yang dibuat sehingga dengan mudah dapat melihat laporan penjualan per tipe pelanggan. Secara default, tabel ini telah terisi dengan tipe pelanggan general. Jika pelanggan tidak dibedakan berdasarkan tipe, maka tabel ini cukup menampilkan tipe general saja. Yang kelima, ada daftar pelanggan. Pelanggan atau customer adalah pihak yang membeli barang atau jasa yang dijual. Tabel daftar pelanggan ini dapat diisi dengan mengimport master data pelanggan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang terakhir, daftar pemasok atau vendor. Pemasok atau vendor adalah pihak yang membeli barang atau jasa yang dijual. Tabel daftar pemasok ini dapat diisi dengan mengimport master data pemasok, file Excel yang telah disiapkan sebelumnya. Modul yang keempat, kategori barang. Yang pertama, ada daftar gudang atau warehouse dengan keterangan add, yaitu artinya gunakan tombol ini untuk menambah gudang baru. Selanjutnya ada edit. Secara default, Accurate telah menyediakan nama gudang center. Gunakan tombol ini untuk mengubah nama gudang default sesuai dengan nama gudang. Yang ketiga ada delete. Gunakan tombol ini untuk menghapus data gudang yang dibuat pada tabel daftar gudang. Data gudang yang dapat dihapus hanya data gudang yang dibuat saja. Default gudang yang dibuat oleh Accurate tidak dapat Anda hapus, tetapi hanya dapat diubah saja.
Selanjutnya ada daftar kategori barang atau item categories, yaitu tabel yang menampilkan daftar kategori barang yang Anda jual. Agar item yang Anda jual dapat dibedakan berdasarkan kategori produk, Anda harus terlebih dahulu mengisi tabel dengan informasi kategori produk yang dimiliki. Jika sebelumnya Anda telah memiliki data produk kategori dalam bentuk file Excel, Anda dapat dengan mudah mengimport file tersebut di Accurate dengan cara Click here to import from file. Yang pertama, ada kepada pelanggan atau customer yang dapat diinput pada formulir sales invoice atau faktur penjualan. Yang kedua ada COGS account. Isi kolom ini dengan akun tipe cost of goods sold. Akun ini berfungsi untuk mencatat harga pokok penjualan item tipe inventory part. Accurate akan secara otomatis menghitung harga pokok penjualan item tipe inventory part yang dapat diinput pada formulir sales invoice. Yang ketiga ada purchase return ACC. Karena Accurate mencatat persediaan dengan sistem perpetual, maka dapat mengisi kolom ini dengan akun yang sama seperti mengisi kolom inventory account. Selanjutnya ada expense account. Akun ini berfungsi untuk mencatat aktivitas yang berhubungan dengan item tipe non-inventory part. Selanjutnya ada unbilled goods ACC. Akun ini berfungsi untuk mencatat aktivitas penerimaan barang dari vendor yang dicatat pada formulir penerimaan barang di mana tagihan atas penerimaan barang tersebut belum diterima. Selanjutnya ada mempersiapkan data aset tetap yang diperlukan dalam menginput data awal. Aset tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan dan disusutkan dengan metode garis lurus untuk semua aset tetap kecuali tanah tidak disusutkan. Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan, serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, dan biaya restorasi. Relokasi, pajak-pajak yang dapat dikreditkan, dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan perhitungan hasil usaha. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahunan berjalan. Materi selanjutnya ada neraca accounting software. Neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggris disebut trial balance memiliki pengertian sebagai daftar yang dipersiapkan untuk melihat kesamaan atau menguji keseimbangan antara jumlah debit dan kredit pada akun-akun yang ada di buku besar. Neraca saldo biasanya dibuat dalam bentuk saldo-saldo akun pada akhir setiap periode. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya ada fungsi neraca. Yang pertama, fungsi persiapan. Neraca saldo berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Kedua, fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan merupakan fungsi utama dari penerapan ilmu akuntansi dalam penyajian data pada perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Setiap data-data pada setiap akun rekening akan dibuat catatannya oleh neraca saldo dengan penyajian yang ringkas. Ketiga, fungsi koreksi. Neraca saldo merupakan laporan keuangan yang berguna sebagai bahan evaluasi sebelum pembuatannya. Hal yang lebih dulu dilakukan yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Selanjutnya ada fungsi monitoring. Catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan data pada setiap akun selain berfungsi sebagai informasi juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan dalam perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Selanjutnya keunggulan Accurate. Yang pertama user friendly, 2 tingkat keamanan yang valid, ketiga kemampuan explore semua laporan ke dalam media, keempat sesuai dengan SAK Indonesia,
Dan yang kelima, terhubung dengan laporan perpajakan Indonesia. Kelemahan Accurate Accounting Software. Yang pertama, fitur dan tampilan tidak bisa di-custom. Yang kedua, tidak mencakup operasional seluruh perusahaan. Yang ketiga, tidak mendapatkan buku training. Selanjutnya, Accurate bukan software yang sempurna, oleh karena itu, programmer CPS Soft tidak henti-hentinya terus mengembangkan fitur-fitur baru yang bermanfaat dan menyempurnakan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, Accurate tidak untuk semua orang. Target pasar utama Accurate adalah perusahaan skala menengah dan kecil. Kriteria skala menengah dan kecil bukan dari segi omset perusahaan, melainkan dari kompleksitas laporan keuangan yang diharapkan. Varian program Accurate, di mana Accurate memiliki 3 program, yaitu Accurate Varian Standard Edition, diperuntukkan untuk pengusaha barang atau jasa skala kecil. Varian Standard Edition ini dipakai untuk menciptakan laporan finansial standar. Varian Standard Edition sangat sesuai digunakan oleh pengusaha pemula yang berkeinginan menggunakan aplikasi akuntansi. Yang kedua ada Accurate Varian Deluxe Edition, diperuntukkan guna perusahaan dagang multi-divisi dan multi-proyek. Accurate Varian Deluxe Edition sesuai digunakan untuk pengurusan yang berkeinginan membuat laporan finansial per divisi. Varian Deluxe Edition pun mempunyai fitur model project untuk merangkai proyek yang berkeinginan dilaksanakan. Selanjutnya yang terakhir ada varian tertinggi software Accurate ialah Enterprise Edition. Accurate Enterprise Edition sesuai digunakan oleh perusahaan manufaktur atau pabrikasi. Ada sejumlah fitur yang hanya dipunyai oleh varian Enterprise Edition, seperti menghitung cost of production secara otomatis, menghitung variance of production secara otomatis, dan partial finished goods. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.